Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Baqarah ayat 96, di mana kita akan belajar salah satu makhraj yaitu halqi. Kita belajar mengucapkan huruf-huruf halqi yang terdapat di ayat ini. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, walatajidannahum, ini kita dengungkan karena nunnya bertasydid, dan tasydidnya ini asli maka disebut dengan gunnah musyaddada. Gunnah karena dia itu bertasydid. Nun yang bertasydid itu dipanjangkan, kita tahan ketika membaca. Dan walatajidannahum ahrasan, mim mati bertemu dengan hamzah. Ini memang adalah tulisannya alif seperti alif, akan tetapi ini adalah hamzah. Maka ini adalah mim mati bertemu dengan hamzah, disebut izhar syafawi. Membacanya itu jelas, terang dan tidak berdengung. Ahrasan nasi, haknya ini harus tipis, harus bersih, tidak menimbulkan suara kha gitu ya. Ahrasanna, roknya ditebalkan, tafkhim. Kemudian annas ini juga tasydid nun kita gunakan karena ini adalah bentukan dari lam ta'rif bertemu dengan nun, kita sebut idgham syamsiyah, tapi cara membacanya itu gunnah karena ini adalah menimbulkan tasydid nun. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Kita boleh berhenti di sini karena ini adalah tanda waqaf mu'anaqah. Mu'anaqah ini ada tanda waqaf titik 3 yang pasti di dalam suatu ayat itu ada 2. Ada di hayah di sini, ada di asyraku di sini. Maka kita boleh memilih. Jadi kita kalau menemukan wakaf seperti ini dinamakan wakaf mu'anaqah, kita memilih salah satu tempat yang kita jadikan wakaf. Ketika kita memilih di sini wakaf, maka yang kedua itu wasol atau tidak wakaf. Ketika di sini wasol, maka di sini wakaf. Itu kita pilih salah satu. Seperti contoh tadi itu kita memilihnya yang asyraku, maka di sini wasol. Kalau kita memilihnya sini, maka yang satunya ini wasol ya. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Kita berhenti wakaf di sini dengan sukun hak karena tak marbutah itu kalau sukun menjadi hak. Maka tanda titik 3 yang kedua ini hendaknya wasol karena di sini sudah wakaf, maka sini wasol. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ. Misalnya ini jadi kalau sini wakaf, sini wasol. Kalau sini wasol, sini wakaf. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Karena ini wasol maka terbentuklah tanwin bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah kita panjangkan. Hayatiu,
kita panjangkan, jangan lupa. Kemudian wa minal ladzina asyraku, asyraku panjangnya satu alif saja, jangan terlalu panjang karena ini adalah mad tabi'i. Ala hayati wa minal ladzina asyraku satu alif. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Jadi kalau tak marbutah ini disukun menjadi ha, kalau terus menjadi ta. Law yu'ammaru mim yang bertasydid ini juga guna musyaddadah. Guna musyaddadah kita dengungkan. Kemudian kita lanjutkan di ayat ini yang harus hati-hati karena ini ada satu kalimat yang perlu mendapat perhatian, yaitu kalimat bimuzahzihihi, begitu ya. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar. Ada beberapa yang harus kita memberi perhatian di sini. Sebelum kita menginjak ke muzahzihihi, kita bahas dulu yang ini. Kita panjangkan karena apa ini idgham bi guna, kemudian ada guna musyaddadah mimnya, kemudian kita tutup dengan ro yang bersukun. Ro ini disebut bacaan tafkhim atau mufakham karena dia itu sebelumnya ada fathah, jadi ditebalkan. Yu'ammar maru ay yu'ammar. Kenapa ini perlu mendapat perhatian khusus? Yang kata-kata bimuzahzihihi ini bersangkutan dengan huruf halqi, yaitu huruf tenggorokan, di mana di sini ada berdampingan ha dan ha, ha dan ha. Bimuzahzihihi, hi dan hi ya. Sama-sama makhrajnya di halqi atau tenggorokan ya, tapi letaknya tidak sama. Kalau ha itu di pangkal ya, kalau ha itu agak ke atas. Ha itu agak ke atas, lebih atas daripada ha yang ada di pangkal ini. Jadi kita membacanya itu harus hati-hati peralihan antara ha dan ha. Bimuzahzihihi, hinya ini satu alif saja, mad silah qasirah. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar. Ini juga adalah huruf halqi, yaitu ain ya. Peralihan antara ain, kemudian di sini ada hamzah. Hamzah ini juga huruf halqi, huruf tenggorokan. Ai minal dari ain ke ai. Ini hati-hati. Minal azabi ay yu'ammar. Di sini ain lagi, jadi dari ain hamzah ain lagi. Ini hampir sama, jadi harus kita hati-hati di dalam membacanya. Kita baca lagi yang sini. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Di sini yang guna yang mana? Yang tanwin bertemu dengan ba. Iklab. Iklab artinya membalik huruf nun mati atau tanwin, suaranya itu menjadi mim mati. Ini namanya iklab dan kita dengungkan ya iklab ini. Maka di sini ada mim yang kecil, kita sebut dengan mim untuk cara membaca iklab ya. Wallahu basirum bima ya'malun. Ini bukan tanda wakaf mim, wakaf lazim itu bukan. Jadi kadang-kadang ada orang, oh ini mim kecil berarti tanda wakaf wallahu basir, berhenti. Bukan, ini adalah tanda bacaan iklab. Perbedaannya kalau yang mim kecil untuk iklab ini dia ujungnya itu ke bawah, ujungnya mim itu. Kalau mim yang untuk wakaf tanda lazim, wakaf lazim ya, tanda wakaf lazim itu ujungnya ke samping. Kalau ini ke bawah ujungnya mimnya, sama-sama kecilnya. Yang satu tanda wakaf, yang satu adalah tanda bacaan iklab. Wallahu basirum bima ya'malun.
Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Baqarah ayat 96. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.